Kali ini kita akan belajar props di React.js. Props adalah properti dari komponen. Prop ini digunakan ketika kita mau sharing data ataupun sebuah function antar komponen. Misalnya ketika saya punya aplikasi dengan tree komponen seperti ini, lalu saya ingin membagikan data yang ada di komponen satu ini ke komponen 6. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang namanya props tadi. Jadi saya akan passing data dari komponen satu ini ke komponen 2 melalui props, lalu ke komponen 4 melalui props juga, dan sampai ke komponen yang saya tuju, which is yang komponen 6 ini. Jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaan props di React.js. Kita akan langsung demokan, tapi sebelum itu saya akan coba rapikan dulu codingannya biar tidak terlalu rame. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Lalu komponen to do juga tidak perlu. Kita akan hapus, kita akan balik, harusnya tidak ada perubahan. Ya, aplikasi counter kita masih jalan. Saya akan coba demokan dengan memisahkan komponen atau aplikasi counter ini ke komponen terpisah. Oke, misalnya di sini saya punya sebuah komponen baru, saya akan buat dengan nama atau dengan functional komponen counter, kasih nama counter, dia akan menerima sebuah, atau kita kosongkan dulu parameternya. Saya akan langsung return di sini tip. Oke, terus di sini tag counter. Terus untuk data yang di sini atau komponen yang di sini saya hapus. Saya akan coba merender dari komponen counternya. Sip. Sekarang kita sudah bisa melihat tulisan counter, tapi value-nya masih kosong karena kita belum merender apa-apa. Kalau saya hardcode di sini 99, ya kita bisa melihat 99. Nah, sekarang gimana cara kita mempassing data dari komponen app ini ke dalam komponen counter? Itu sesederhana ketika teman-teman mau menuliskan sebuah custom atribut atau atribut di tag HTML. Jadi kita bisa tuliskan nama props-nya atau nama atributnya apa. Saya akan coba contohkan dengan nama title. Terus di sini teman-teman bisa isi value-nya apa. Misalkan belajar props. Oke. Jadi sesederhana ini ketika teman-teman mau mempassing data ke komponen atau antar komponen melalui props-nya. Jadi teman-teman cukup tuliskan nama props-nya apa, lalu value-nya apa. Oke, untuk mengaksesnya, si props ini dia akan diterima sebagai sebuah argumen atau parameter di komponennya. Misalkan di sini saya akan tuliskan parameternya dengan nama props. Lalu untuk mengakses datanya kita harus perlu tahu dulu bentuk data dari props ini apa. Jadi di sini saya akan console log misalkan props. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian inspect untuk melihat konsolnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sekarang props-nya itu berupa objek, di mana ada key title dengan nilai belajar props. Ini yang kita definisiin di sini. Kalau misalkan saya akan tambahkan props baru, misalkan counter, oke saya kasih nilainya 99 misalkan atau 100. Oke, kalau kita lihat di konsolnya, sekarang kita bisa melihat objeknya ini ada key counter dan juga title. Jadi teman-teman bisa menambahkan prop sebanyak yang teman-teman butuhkan di sini. Untuk mengakses props-nya itu berarti semudah ketika kita mengakses sebuah variabel di React.js. Jadi teman-teman bisa menggunakan interpolasi JavaScript. Misalkan di sini saya akan tuliskan title belajar, title-nya props.title. Nah, sekarang kita bisa melihat title-nya belajar props, lalu counter-nya kita akan akses dari props, lalu nama props yang mau kita akses, which is yang counter sekarang. Nah, kita lihat counter-nya 100. Kalau saya ganti-ganti di sini jadi 99, nah, counter-nya juga berubah jadi 99.
Nah, dengan begini, kita bisa, merender komponen kita berulang-ulang, tapi dengan data yang berbeda-beda itu sangat dimungkinkan. Jadi misalkan di sini belajar props 2 nilai counternya jadi sorry, 1000 misalkan. Nah, jadi dengan begini, komponen kita akan menjadi lebih dinamis. Oke, saya akan hapus lagi biar tidak terlalu rame. Nah, sekarang kalau misalkan, saya klik tombol tambah ini, counternya tidak berubah, dia masih tetap 99. Kenapa? Karena, data yang kita tuliskan di dalam sebuah props counter ini, dia masih hardcode. Nah, biar lebih dinamis, datanya kita akan mempassing data state kita atau state counter kita ke dalam props-nya. Kita akan tuliskan this.state.counter. Sekarang kalau saya klik tambah, nah counternya akan bertambah. Jadi di sini kita sudah mendefinisikan datanya ini bukan melalui ya, datanya ini di dalam sebuah komponen apps, lalu kita render datanya itu di komponen counter ini, kita passing datanya melalui props counter ini. Oke, kita akan lanjut. Ini berarti tidak perlu, kita akan hapus. Sekarang saya akan coba pisahkan buttonnya ini ke dalam sebuah komponen counter juga. Jadi di sini, di app ini dia cukup ngerender komponen counter aja. Kita akan masuk ke bagian komponen, counter, di sini saya akan passing. Oke, kalau kita lihat sekarang buttonnya sudah ada di komponen counter. Sekarang kalau saya klik, oke, dia error. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca properti handle tambah. Kenapa tidak bisa membaca properti handle tambah ini? Karena handle tambah ini ada di dalam sebuah app komponen, sedangkan buttonnya ini di-trigger di komponen counter. Jadi kita perlu mempassing metode handle tambah ini ke komponen counter melalui props. Sekarang saya akan coba passing dengan nama on tambah, misalkan nama props-nya, lalu saya akan passing function-nya. Dia berupa sebuah function, saya pakai raw function. Saya tuliskan nama metodenya yaitu this.handle tambah. Oke, kita sudah mempassing sebuah metode handle tambah ke komponen counter dengan nama props on tambah. Sekarang kalau kita konsol di komponen counternya, oke kita lihat. Nah, isi props-nya ini sekarang ada 3. Ada counter, nilainya 0, lalu ada title, nilainya belajar props, lalu di sini ada sebuah key dengan nama on tambah, dia berupa sebuah function. Berarti kita bisa mengakses handle tambah ini melalui props yang namanya on tambah di komponen counter ini. Saya akan komen lagi. Berarti di sini ketika on klik dia tidak langsung mengakses handle tambah, dia akan mengakses props on handle tambah. Oke, sekarang kalau kita klik datanya. Oke, sorry dia handle tambah bukan handle tambah tapi on tambah nama props-nya. Jadi kita tidak bisa mengakses secara langsung handle tambah ini di komponen counter. Kita harus mengaksesnya melalui props-nya dulu, lalu props ini manggil yaitu handle tambah. Sekarang kalau kita klik, oke, sekarang counternya akan bertambah. Jadi seperti itu penggunaan props di React.js. Teman-teman sudah belajar bagaimana mempassing sebuah data di React.js dan juga teman-teman sudah belajar mempassing sebuah function di React.js melalui props-nya ini. Jadi teman-teman sekarang bisa mempassing data ataupun sebuah function atau antar komponen melalui props-nya. Itu dia untuk materi tentang props.